Saudara-saudari terkasih, Pekan Suci telah kita buka bersama dengan perayaan Minggu Palma, yakni 2 April 2023 yang lalu. Berikutnya kita akan mengenang dan merayakan Trihari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Untuk semakin menghayati peringatan sengsara Yesus ini, mari kita kembali masuk ke dalam diri dengan mengikuti Triduum Paskah. Betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita umat ciptaannya. Karena atas dosa-dosa kitalah Yesus Kristus diutus ke dunia dengan menanggung segala siksaan yang keji, yang begitu menyakitkan hingga membuat Yesus wafat. Seperti Kristus yang wafat namun bangkit dari kubur, demikianlah kiranya kita tidak tinggal dalam belenggu dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, melainkan kita menyadari dosa dan kelalaian kita dan semakin mendekatkan diri padanya. Mari bersama dengan keluarga kita ikuti Triduum Paskah ini dengan setia. Triduum Paskah diawali dengan Kamis Putih dengan misa sore perjamuan Tuhan, dilanjutkan dengan mendalami sengsara Tuhan pada Jumat Agung, dan ditutup dengan misa Vigili Paskah pada hari Sabtu. Kamis Putih. Kita semua diundang untuk merayakan perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam malam ini, Kristus memberikan tubuh dan darah-Nya. Kita hayati kembali anugerah agung ini dan membangun komitmen untuk melayani saudara-saudari kita. Melalui pembasuhan kaki, kita diingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya Tuhan Yesus melayani kita. Kita harus menjadikan kasih dan pelayanan ini sebagai keutamaan hidup kita. Kita harus menjadi pelayan kasih bagi saudara-saudari kita. Kita mengenangkan penetapan Ekaristi dan Imamat. Dalam perayaan ini juga diadakan pembasuhan kaki yang menjadi tanda bahwa kita harus melayani sesama kita sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya sebagai tanda kerendahan hati dan kesederhanaan. Setelah merayakan Ekaristi hari ini bersama dengan seluruh gereja dan merenungkan makna mendalam dari pembasuhan kaki, keluarga dapat mengadakan seperti makan malam bersama dengan makanan yang sederhana, membaca perikop kitab suci tentang pelayanan, melakukan sebuah aktivitas pelayanan setelah makan malam. Marilah berdoa. Ya Bapa, berilah kami anugerah pelayanan untuk melayani keluarga yang menderita dan membutuhkan. Semoga bantuan kami yang kecil dan sederhana dapat meringankan penderitaan mereka dan mencukupi sebagian kebutuhan hidup mereka. Ya Bapa, berilah kami sebagai keluarga rahmat, agar senantiasa mampu mengucap syukur dan melayani sesama. Amin. Jumat Agung. Pada hari ini, kita mengenangkan wafat Tuhan Yesus di salib. Wafat untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita hidup abadi. Jalan salib menjadi cara bagi kita untuk mengenangkan sengsara Tuhan, menyertainya dalam perjalanan menuju Kalvari dan menemukan hidup baru bersamanya. Apakah kita siap memberi diri kita kepada orang lain karena kasih sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kegiatan yang kita lakukan di paroki atau di stasi. Mengikuti jalan salib. Jalan salib terdiri dari 14 perhentian yang menggambarkan perjalanan sengsara Tuhan. Mengikuti jalan salib merupakan sebuah perjalanan rohani yang memberi kita nilai bagaimana kita seharusnya menerima dan memaknai penderitaan dalam kehidupan kita. Mengikuti ibadat Jumat Agung.
kegiatan yang kita lakukan di keluarga. Melihat dan berbicara mengenai program-program televisi yang menayangkan berita rohani, terutama kegiatan-kegiatan gereja seputar Pekan Suci, berpantang dan berpuasa yang diungkapkan dalam makanan yang sederhana dan terwujud dalam perbuatan-perbuatan baik yang sederhana. Membuat perayaan kecil, seperti menempatkan sebuah salib di altar keluarga, membaca bagian dari kisah sengsara Tuhan, dan ambillah saat hening. Lalu doakanlah keluarga atau saudara-saudari kita yang memerlukan doa-doa dari kita. Mengucap syukurlah atas pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sabtu Suci. Sabtu Suci ini adalah hari untuk berdoa bersama di makam, seraya menantikan kebangkitan. Saat ini adalah saat untuk merenung dan hening. Selama hari ini, kita bersatu hati dengan Bunda Maria yang berjaga-jaga di makam anaknya. Hari ini juga merupakan persiapan untuk merayakan Vigili Paskah. Semoga Maria membantu kita menghayati Pekan Suci. Pandangan kasih, iman yang penuh kasih untuk mengikuti Yesus dalam jalan salib yang mengantar pada terang sukacita kebangkitan. Kegiatan yang dilakukan di paroki, rekoleksi atau renungan atau refleksi tentang kematian dan harapan kebangkitan. Kegiatan di keluarga bisa dilakukan dengan mengikuti rekoleksi, renungan, refleksi di paroki atau di tempat ziarah atau biara. Merenungkan peristiwa Maria dan berdoa rosario, salam Maria di depan gambar atau patung Bunda Maria. Mengenang anggota keluarga yang telah berpulang dan memohonkan kerahiman Allah bagi kedamaian abadi mereka. Mendoakan saudara-saudari atau keluarga yang sedang berduka, supaya mereka menemukan harapan akan kebangkitan. Kebangkitan. Pesta Paskah Kebangkitan merupakan pesta paling penting bagi semua orang Kristiani. Kebangkitan Yesus merupakan puncak dan sumber iman kita. Kristus menang atas kematian dan membuka pintu surga. Dalam misa Minggu, kita mengenangkan secara khusus sukacita agung itu. Ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita juga merayakan pembebasan kita dari dosa dan kematian. Dalam kebangkitan, kita menemukan kunci harapan Kristus. Jika Yesus hidup dan ada bersama dengan kita, apa yang kita takuti? Apa yang harus kita cemaskan? Kegiatan di paroki. Pada Sabtu malam, kita merayakan Vigili Paskah dan liturgi Ekaristi. Dalam perayaan itu, ada pemberkatan api baru, liturgi sabda, baptisan, atau pembaharuan baptis. Kita juga merayakan Ekaristi Agung, di mana lilin Paskah dinyalakan sebagai tanda Kristus yang bangkit, yang memberikan terangnya kepada segala bangsa dan menghapus kegelapan dunia. Kegiatan yang bisa kita lakukan di keluarga: menata bunga di dekat salib sebagai tanda kemenangan Yesus atas kematian. Berikan telur Paskah kepada anak-anak dan terangkanlah artinya. Ada daya hidup baru karena daya kebangkitan. Makan siang bersama dengan keluarga. Keluarga menyiapkan pesta istimewa di rumah, di mana semua anggota keluarga turut mengambil bagian dalam menyiapkan hidangan dan makan bersama dalam sukacita sebagai tanda ucapan syukur atas kebangkitan Tuhan. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang menderita dan membutuhkan. Saudara-saudari keluarga Katolik yang terkasih, semoga kita dapat mengikuti
Triduum ini dengan baik. Tuhan memberkati.